Anda bisa mengurangi aktivitas fisik secara usia, tetapi saran saya, jangan mengurangi aktivitas mikir seiring dengan penambahan usia. Dan kalau bisa, mikir yang bisa menghasilkan uang. Dan itu disiapkan dari jauh-jauh hari. Sebab biar bagaimanapun, seperti menabung, kalau target Anda nanti di usia 65 tahun, Anda ingin punya misalkan uang 3 miliar, ini kan subjektif nih, tetapi prinsipnya usia 65, Anda tidak ingin bergantung secara ekonomi kepada anak Anda. Dan saya dulu punya prinsip, kalau saya tua kelak, misalkan umur 60, umur 65, saya yang ngasih uang tetap, termasuk dari sekarang ke anak saya, ke cucu saya. Bukan saya begini. Sebab sakit, kalau di usia 60, 65, 70 kita begini. Usia 60, 65, 70 kita ngasih kepada anak kita, kepada cucu kita. Bagaimana misalkan cucu kita begitu melihat opungnya, opanya, langsung terbayang hadiah, hadiah, hadiah. Untuk itu kan kita harus punya finansial yang baik. Nah sekarang kalau Anda punya target, punya uang 3 miliar, maka untuk bisa mencapai itu, kan logikanya semakin ringan kalau Anda mempersiapkannya dari jauh-jauh hari sebelumnya. Anda target punya uang 3M di usia 65. Kalau target itu Anda mulai kejar dari umur 60 dibandingkan dengan umur 40, lebih ringan mana? Nanti kesempatan lain ya, saya akan mengajarkan kepada Anda soal finansial. Kira-kira misalkan Anda tuh nanti usia 65, butuh tabungan berapa sih sesuai dengan pengeluaran Anda yang saat ini terjadi. Pengeluaran Anda nih saat ini 10 juta. Nanti kalau Anda umur 65, pengeluaran Anda per bulan tuh berapa sih nilai 10 juta setelah misalkan saat ini usia Anda tuh 50, 15 tahun nanti di umur 65 tuh berapa? Dengan demikian, kalau saya mulai kumpulkan dari usia 50, maka tiap bulan saya harus menabung berapa di luar pengeluaran rutin. Makanya nanti satu saat kita akan belajar financial freedom. Financial freedom itu jangan Anda muluk-muluk. Financial freedom itu kaya raya. Enggak usah ngomong kaya. Tetapi paling tidak hidup kita nanti usia 65, di mana ambil contoh standar hidupnya sama dengan sekarang dan sekarang sudah worth it, sudah layak. Kira-kira nanti di umur 65, 15 tahun tuh kita harus punya tabungan berapa? Nanti akan saya berikan materinya. Karena coaching kita bukan hanya bicara forex, gold, enggak. Finansial secara umum saya paham. Bagaimana itu bisa kita wujudkan kalau mohon maaf kerjaan kita sekarang ngabisin uang gara-gara trading forex gold, investasi bodong, dan lain sebagainya. Susah dong. Tekun belajar berlatih, bersedia ditegur jika salah, jangan gampang mutung, tersinggung, dikit-dikit tersinggung, padahal udah jelas salah. Menunjukkan hasil trading yang mencapai baru bertanding. Oke, ini attitude kita. Seperti perusahaan, ada budaya perusahaan, ada visi misi, kita juga punya attitude, tangguh, antusias, fokus, terstruktur, atau TAF. Ini menjadi pegangan kita, artinya tangguh itu jangan lebay.
baru loss sekali, 2 kali, 3 kali, langsung down. Oke, down, pompa lagi. Pump up your spirit. Antusias. Memberikan respon yang baik, responsif. Jangan datar, tetapi juga jangan euforia. Baru profit sekali aja langsung screenshot, SS, pamer, posting di YouTube atau di sosial media seperti Facebook, Instagram. Anda lihat khususnya yang sudah riset kebiasaan mentor Anda kan mengikuti sosial media saya. Coba cek, ada nggak pamer-pamer profit di situ? Sekali-sekali nggak apa-apa, oke. Tapi jangan terus-terusan dan tujuannya juga jangan nyari korban. Screenshot hijau-hijau atau biru-biru pamer profit, tujuannya ngajak orang buka account, ngajak orang ikut coaching. Yang dijual selalu cerita kesuksesan, bukan proses. Berikutnya fokus. Dan terakhir terstruktur. Dalam kata terstruktur, ada kata pokok persoalan atau substansi. Banyak orang yang tidak terstruktur, di mana tidak terstruktur itu dimulai tidak bisa mengidentifikasi masalahnya apa. Dan itu terjadi dalam dunia trading. Babak belur, 100% yang disalahkan, yang dipermasalahkan brokernya. Pertanyaannya, betulkah kerugian Anda, substansinya itu karena broker? Jadi memahami akar permasalahan atau substansi ini penting supaya kita terstruktur dan itu akan mempengaruhi paradigma. Yang disalahkan kan selalu broker. Ingat ya, saya tidak membela broker. Memang ada broker-broker yang nakal. Tetapi ingat bahwa kalau kita memiliki kecerdasan finansial yang baik, maka kita nggak akan tertipu. Nanti pada saat Anda trading, bisa saja apa yang sudah Anda lakukan sudah benar, tapi hasilnya Anda tetap rugi. Contoh, sesuai dengan tren gold saat ini yang mulai berubah menjadi downtrend, Anda sell gold. Sudah benar nggak Anda melakukan sell gold? Benar, berdasarkan apa? Analisa teknikal misalkan. Tapi tiba-tiba Gedung Putih dibom oleh teroris. Pertanyaannya, Anda salah nggak? Entry sell gold. Nggak salah. Nah, kalau Anda tidak memahami persoalan, maka Anda kan menyalahkan analisa teknikalnya. Substansinya adalah mestinya serangan teroris yang membuat para investor menjadi khawatir sehingga melepas dolar memberi gold. Itu substansi. Tetapi orang yang nggak paham, alah, nih konyol nih metodenya, analisa teknikalnya. Giliran gold kita sell, tuh dia naik. Nah, nggak paham. Sehingga menjadi tidak terstruktur. Sehingga struktur berpikirnya salah. Akhir-akhir ini saya sering menggunakan istilah struktur berpikir. Kenapa? Karena saya menemukan ternyata masalah orang itu banyak yang struktur berpikirnya ngaco, nggak benar. Dan itu dimulai dari dia nggak tahu akar permasalahannya apa, terus dia ribut. Ada lagi nih contoh, selalu orang bertanya, leverage yang aman berapa?
Menurut Anda, apakah soal leverage itu substansi aman atau tidaknya kita entry? Anda mau cari account yang leverage-nya 1:1000. Dikasih account di Monex 1:100, ngeluh. Waduh, leverage-nya kecil amat. Nggak paham nih. Mintanya 1:1000. Dia nggak tahu bahwa semakin besar leverage, semakin berbahaya di satu sisi. Tetapi, kembali lagi, sekecil-kecilnya leverage sekalipun, misalkan 1:100, tapi kalau lot Anda besar, tetap aja berbahaya. Lot yang besar tuh untuk seorang pemula contohnya seperti apa? 1 lot per 10.000. Pertanyaannya, 1:50 leverage, bisa nggak entry 1 lot? Untuk dana 10.000? Bisa. Jadi poinnya, baik bahaya atau tidaknya, bukan di leverage. Di satu sisi, banyak yang nggak paham, dia cari account yang leverage-nya semakin besar, dia bilang semakin bagus. Di satu sisi, dia udah paham nih. Oke, leverage standar deh, 1:200 atau 1:100. Tapi dia pada saat levelnya pemula, yang masih minim pengetahuan pengalaman, entry-nya per 10.000, 1 lot. Sudah ambil leverage 1:50. 1:50, dana 10.000 bisa entry 1 lot, Coach. Bisa. Jadi tetap saja bahaya. Sehingga substansinya bukan di leverage. Substansinya adalah di lot entry. Makanya nggak heran banyak orang yang buka account yang mensyaratkan minimal deponya 10.000, nggak mau terima uang yang lebih kecil, tetapi di sisi lain harus entry 1 lot, nggak usah diapa-apain, nggak usah dicurangi, pasti habis. Karena tidak menginput stop loss, dan lotnya terlalu besar. Dan kalaupun Anda babak belur, ya bukan karena broker lokal, broker nakalnya, tetapi karena akuilah, dan itu perlu untuk supaya kita rendah hati, supaya kita tidak kepahitan, itu salah kita. Bukan salah brokernya. Walaupun ada unsur kontribusi yang menyebabkan kita terpuruk. Saya ambil contoh diri saya sendiri. Dulu saya ikut 10 training, guru dari gurunya saya datangi ke Singapura, justru guru-guru saya yang menjerumuskan saya dengan nyuruh langsung buka account real, berikan mindset bahwa trading itu alat untuk mendapatkan uang besar cepat mudah, dan mereka semua sudah hilang. Kenapa? Karena kejahatan nggak akan bisa bertahan selamanya. Nggak ada satu guru saya pun yang saat ini eksis loh. Dan saya memulai itu dari option. Jadi saya termasuk orang yang sudah ikut training tapi babak belur. Ada orang yang belum pernah ikut training. Sehingga dengan demikian kesimpulannya, kalaupun Anda ikut training, hati-hati. Sebab kalau Anda ikut training, ternyata diberikan mindset, diarahkan sesuatu yang tidak benar, Anda percayai sebagai sebuah kebenaran, Anda lakukan, ternyata hal yang tidak benar itu membuat kita terpuruk. Saya sering memberikan contoh begini, Anda kalau beli notebook 5 juta dan ternyata notebook itu rusak, maka nilai kerugian Anda 5 juta. Tetapi kalau Anda ikut training trading, bayar 5 juta, ternyata diajarkan yang nggak benar, Anda dijadikan target untuk mengambil dana training, kemudian juga mengambil dana depo Anda bekerja sama dengan broker. Itulah yang terjadi pada kasus robot trading bodong. Udah disuruh beli robot, harus buka account-nya di broker yang dia tunjuk. Udah gitu dikenai selisih 2.000 perak, 3.000 perak kursnya. Gila nggak tuh? Itu yang terjadi. Ada korban robot bodong di sini? Ayo ngaku keterbukaan awal pemulihan. Tapi keterbukaan kepada orang yang tepat. Betul kan? Suruh beli robot, dia sudah dapat duit. Terus dia bikin broker. Bikin broker, dia mendapatkan uang dari spread. Taruhlah nggak ada komisi.
taruhlah nggak ada biaya inap. Jadi brokernya dia juga. Ketahuannya dari mana? Gampang. Umur brokernya udah berapa? Dari segi umur, pakailah broker yang paling tidak usianya tuh minimal sudah 10-15 tahun. Cek dari domainnya aja sudah ketahuan. Itu robot bodong pakai broker apa, ada indikasi tidak bebas, tetapi harus di broker tertentu. Jadi dia dapat duit dari jualan robot, dia dapat duit dari selisih antara harga buy dengan harga sell, itu yang disebut dengan spread, dan ordernya tidak dilempar ke market. Dan yang ketiga, dia dapat duit dari selisih antara depo dengan WD. Viral Blast kan 3.000 selisihnya. Kita depo, $1 dihitung 15.000. Tapi kalau kita WD, $1 12.000. Gila kan? Kita udah rugi berapa persen itu?